Aksi nyata modul 1.4 terkait diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan kepada rekan-rekan saya yang ada di sekolahan. Salam dan bahagia, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Membuat rancangan untuk tindakan aksi nyata. Latar belakang terkait rancangan tindakan aksi nyata. Sekolah hendaknya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi murid. Ini sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni pembelajaran di sekolah harus membawa murid memperoleh kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun budaya positif. Budaya positif dapat dibangun dengan membentuk keyakinan kelas dan menerapkan segitiga restitusi. Dengan keyakinan kelas yang disusun bersama-sama, maka semua akan mengupayakan untuk menjalankannya. Sebagai langkah awal untuk membangun budaya positif di sekolah, sedangkan penerapan segitiga restitusi dapat membimbing murid untuk menjadi disiplin dan bertanggung jawab. Tujuan rencana tindak lanjut terkait penerapan budaya positif di sekolah, yaitu meningkatkan rasa percaya diri murid untuk mengembangkan pendapatnya tentang gambaran kelas yang diinginkan, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, mewujudkan disiplin positif yang akhirnya menjadi budaya positif, menumbuhkan motivasi intrinsik murid, menumbuhkan nilai-nilai kebajikan, tanggung jawab, dan disiplin. Tolak ukur terkait rancangan tindak lanjut penerapan budaya positif di sekolah. Yang pertama, tersusunnya keyakinan kelas. Kedua, murid dan guru menjalankan keyakinan kelas bersama-sama tanpa ada tekanan. Tiga, murid dan guru mampu melaksanakan budaya positif serta konsisten keyakinan kelas dan restitusi. Empat, murid mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Pertama, memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Kedua, membentuk keyakinan kelas bersama dengan murid. Ketiga, mendokumentasi keyakinan kelas. Empat, memasang keyakinan kelas dalam bentuk poster atau yang lainnya sebagai bahan sosialisasi kepada warga sekolah. 5. Menerapkan keyakinan kelas dan restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Dukungan yang dibutuhkan ketika kita menerapkan budaya positif yaitu yang pertama, kerjasama antar warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan, murid, untuk menerapkan budaya positif secara berkelanjutan dan konsisten. Kedua, kerjasama dengan orang tua, wali murid, agar murid dapat menerapkan budaya positif tidak hanya di sekolah namun juga di lingkungan rumah. Ketiga, alat dan bahan yang dibutuhkan dalam membuat keyakinan kelas, misal spidol, kertas, MMT, dan lain sebagainya. Pelaksanaan aksi nyata modul 1.4 terkait diseminasi budaya positif yang akan saya paparkan kepada rekan sejawat saya. Bangun dan bergeraklah, waktu terus berjalan. Jangan pernah menyerah, wujudkan walau berat terus berlari. Kejar tetap belajar prestasi, jujur dan mandiri, sabar dan kuat. Bersatu kita memulihkan energi untuk meraih tetap saling menjaga. Segala perbedaan mesti terpahami, singkirkan keangkuhan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan waktu ruangnya untuk datang ke sini dalam acara diseminasi budaya positif. Perkenalkan, saya Dewi selaku
budaya positif pada tempat. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat pada anak, baik kodrat zaman maupun kodrat alam, agar mereka dapat mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, untuk menuntun murid kita bisa berpedoman pada nilai dalam sebuah visi dan selanjutnya kita diterapkan dalam budaya positif. Dalam membangun budaya positif, bisa kita awali dengan membentuk keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama dengan murid, sebagai wujud perubahan ke hal yang lebih baik sesuai dengan nilai kebajikan yang mereka percayai, sehingga akan muncul kesadaran diri untuk berubah menjadi pribadi yang baik tanpa adanya paksaan atau hukuman. Konsep inti budaya positif yang pertama, perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif. Ketiga, nilai-nilai kebajikan. Keempat, kebutuhan dasar manusia. Kelima, motivasi perilaku manusia. Keenam, posisi kontrol guru. Ketujuh, keyakinan kelas. Dan kedelapan, segitiga restitusi. Di mana dalam konsep inti budaya positif nanti saya akan jabarkan di slide selanjutnya. Pembentukan keyakinan kelas yang pertama bersifat abstrak. Dalam hal ini yaitu masih mempunyai makna yang universal, ya, berupa pernyataan yang universal, masih umum. Misal seperti ini, menghormati itu kan masih umum, menghargai itu juga masih umum. Tapi ketika kita misalkan siswa tidak boleh melakukan bullying, itu kan sudah diperinci seperti itu. Selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Dia sudah misalkan disiplin. Ketika tidak positif itu apa? Tidak boleh datang terlambat. Ya kan seperti itu. Tapi kita harus menggunakan kata-kata positif, yaitu disiplin. Kemudian selanjutnya sedikit saja agar mudah didengar. Sesuai dengan kondisi kelas sehingga mudah diterapkan. Kita tidak boleh memaksakan seseorang. Keyakinan kelas satu dengan yang lain pasti berbeda kan? Karena kondisi anaknya juga berbeda. Semua wadah sekolah mendukung. Nah, sekarang untuk profil belajar Pancasila, Bapak Ibu, saya mohon untuk berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu. Nah, berdiri. Ikuti gerakan yang sudah saya itu ya. Nah, presentasi. Berarti kemana aku? Depan juga. Masih obat, Pak? Gotong royong mandiri, kreatif, Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, dari sini tadi sudah dipaparkan agenda kita menyanyikan lagu profil belajar Pancasila. Lalu
Nah, tadi sudah dipaparkan terkait lambung profil pelajar Pancasila. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menyimpulkan unsur-unsur yang terkandung dari profil pelajar Pancasila. Ada yang tahu? Tahu Bu? Ya. Sudah menjawab ya. Ya. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Mandiri. 3. Benar kritis. 4. Berkebinekaan global. 5. Bergotong royong. Dan terakhir 6. Kreatif. Oke, aplos untuk Novi. Betul ya, yang dikatakan Novi terkait unsur yang terkandung dari profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Di sini berarti siswa itu diarahkan untuk berperilaku sesuai dengan agamanya. Kemudian berkebinekaan global, para pendidik peserta didik diarahkan bahwa mereka harus mampu menerima atau budaya-budaya yang masuk dan melestarikan budaya-budaya yang ada. Dengan apa? Kita saling menghormati, menghargai satu dengan yang lain. Selanjutnya bergotong royong. Peserta didik itu diarahkan untuk saling bekerja sama, tidak individualis. Jadi kita tanamkan jiwa-jiwa kepada peserta didik. Kemudian kreatif. Nah, di sini juga mereka diciptakan untuk berkreatif, berimajinasi juga untuk menciptakan hal-hal yang baru. Mandiri. Mereka dapat bertanggung jawab dengan apa yang mereka lakukan dan juga hasilnya juga harus dipertanggungjawabkan. Bernalar kritis. Jadi mereka harus respon dengan suatu keadaan. Lanjut, perubahan dengan paradigma belajar baru. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar berdasarkan kebutuhan dasarnya tahap perkembangan sesuai teori psikologi baru untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Maksud di sini yaitu berdiferensiasi. Di sini adalah peserta didik. Kita mendidik sesuai dengan kebutuhannya mereka. Misal, kalau orang yang pandai dengan orang yang tidak, yang kurang pandai, ketika kita menerapkan pembelajarannya, kita memperlakukan mereka sama atau tidak, Bapak Ibu? Beda. Jadi itu yang dimaksud dengan pendidikan diferensiasi. Disiplin positif. Apa yang terbayang di benak Bapak Ibu terkait apakah disiplin positif itu sama dengan hukuman? Menjawab Bu. Oh ya, silakan Bu. Untuk disiplin sama dengan hukuman saya jelas. Terus dalam kenyataannya itu disiplin itu sering diikutkan dengan hukuman. Karena kalau disiplin itu kan secara tidak langsung seperti dengan harapan seorang guru terhadap anak didik orang ini menurut saya berbeda karena di sini disiplin itu fokus pada apa yang kita harapkan oleh anak, sementara disiplin itu juga terfokus pada upaya agar anak mampu belajar. Oke, apa yang dikatakan Bu Ambar sangat benar ya. Yang dinamakan disiplin dengan hukuman sangat berbeda. Dilanjut. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan, penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku yang lebih baik. Jadi arahan untuk disiplin positif di sini adalah yang awalnya peserta didik yang berperilaku yang kurang sesuai attitude, kita mengarahkan ke arah yang lebih baik. Agar apa? Tidak hanya untuk di lingkungan sekolah, tetapi mereka bisa menerapkan di lingkungan rumah atau keluarganya.
Kemudian terkait adanya ibu primary dan program PYI, yaitu yang didirikan oleh PYP Internasional Benevolent Organisasi, yang didirikan pada tahun 1997, yang terdiri dari anggota ini adalah usia 3 sampai 12 tahun. Terkait kita belajar terkait toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, dari usia-usia itu biasanya anak-anak lebih mudah diarahkan. Jadi organisasi itu memang bertujuan untuk mendirikan di usia 1 sampai usia 3 sampai 12 tahun. Yaitu selanjutnya keterampilan hidup, life skill ya, dapat dipercaya berbesarti dengan yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Keterampilan hidup ini sudah kita rasakan ya, skill kita selama kita miliki, kita harus bisa saling berusaha untuk mengetahui apa yang ada pada diri kita sendiri. Kemudian di sini kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha baik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Jadi kebutuhan manusia itu ada beberapa. Yang pertama, kebutuhan makan, hidup, itu termasuk kebutuhan hidup. Kita sebagai seorang guru harus memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti ketika dalam pemecahan masalah, kita harus tahu siswa itu melakukan kesalahan, itu kurangnya apa sih dalam kebutuhan mereka. Bertahan hidup di sini untuk makan, tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Di sini siswa juga membutuhkan, dan ketika kita tahu perilaku anak kita yang kurang efektif atau kurang benar dalam tindak laku, pasti kita tidak hanya menjudge mereka, tetapi kita berusaha untuk menggali kira-kira sih anak itu kurangnya apa, kebutuhannya apa, seperti itu. Mungkin karena orang tuanya yang broken, kita berarti anak itu membutuhkan apa, kasih sayang dan perlu diterima di lingkungan, seperti itu. Sama halnya yang saya alami, satu anak ini untuk kelas 10 memang ada permasalahan. Kemudian tidak hanya saya, berarti saya harus menggali permasalahan terhadap anak itu. Ya, oke, lanjut ya. Yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Dalam hal ini, ketika kita menghadapi siswa itu tidak harus menjudge anak tersebut. Misal, ketika dalam kelas kita ada yang melakukan kesalahan, kita tidak ujuk-ujuk kamu yang salah, tidak boleh. Iya, karena apa? Itu akan menjadikan anak itu merasa bersalah dan berkepanjangan. Beda kita menggali permasalahan itu dengan baik. Misal, seperti yang saya alami di kelas saya, namanya Mas Indra. Di sini saya berusaha mengidentifikasi terlebih dahulu, kira-kira permasalahan itu kenapa kok anak itu bisa melakukan kesalahan. Dan saya itu berusaha, tidak hanya saya sendiri, saya menggandeng apa? Guru-guru mapel. Kira-kira benar nggak sih Mas Indra jarang berangkat? Nah, ketika saya sudah menggali, saya pun tidak lupa untuk menggali, mengkoordinasi dengan BK dan BK. Kalau sudah semuanya terkoordinasi dengan baik, kemudian saya juga akan berusaha kerjasama dengan orang tua. Apa? Tujuannya cuma satu, agar anak itu bisa lebih baik. Kemudian jadi kita bisa menyimpulkan kira-kira siswa itu membutuhkan kebutuhan apa. Mungkin karena kasih sayang, kemudian dan rasa diterima.
diselingi bikin seperti itu. Kenapa? Anak-anak biar semakin senang. Kemudian kita diajak berbicara, kira-kira materinya sudah paham atau belum. Kemudian ketika ada yang diam, kita bisa mendekati. Biar apa? Kan tujuan kita untuk mendidik mereka adalah apa? Berfokus kepada peserta didik. Akan apa? Mereka bisa nyaman, aman, dan juga bahagia tinggal di lingkungan sekolah, sehingga mereka akan betah tinggal di lingkungan sekolah kita. Motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua, yaitu motivasi ekstristik dan motivasi intrinsik. Di mana motivasi ekstristik itu adalah menghindari kenyamanan atau hukuman. Biasanya seperti ini. Motivasi menghindari ketidaknyamanan. Misal, ketika ada bapak ibu anak yang melakukan kesalahan, biasanya guru itu langsung memberikan hukumannya. Iya atau tidak? Menurut bapak ibu guru biasanya melakukan langsung hukuman atau tidak? Atau menggali informasi terlebih dahulu? Hadiah. Hadiahnya berupa apa, Pak? Sholat. Ya, bagus. Terus ketika dalam PAI ya bersih. Itu menghafal surat bisa. Oke, berarti menghindari hukuman ya. Dulu saya juga bisa menerapkan seperti ini. Ketika anak kita misalkan terlambat dalam pelajaran saya, biasanya saya langsung langsung push up berapa kali? 50 kali. Ternyata efek itu tidak jerah untuk perkembangan, hanya sesaat. Jadi hal itu yang saya rubah. Mungkin saya tanya informasinya terkait apa, kemudian alasannya seperti itu. Kemudian selanjutnya motivasi untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Biasanya kalau anak-anak ya, kalau disuruh maju terutama mapelnya kita, mereka biasanya dapat imbalan atau enggak? Tidak. Tenang nih. Anak-anak mau maju sendiri? Tidak. Enggak kan? Pasti kita dapat imbalan, kasihkan imbalan berupa apa coba? Nilai tambah ya atau tidak? Kita tidak mengenal hal itu, ya kan? Dan itu yang dimaksud dengan motivasi eksplisit yang datang mereka terima dari guru. Sama halnya saya juga seperti itu. Ternyata itu juga hal yang baik. Nah, karena tidak semua harus
keluar dari jam ibu. Iya, Kemudian apa lagi? nggak usah ikut Apa pelajaran. lagi, Bu Dwi? Sebagai penghukum kira-kira yang jenengan lakukan ketika anak tidak membawa buku. Penghukum. Saya nggak membawa, Pak. Saya menyediakan buku. Maksudnya ketika jenengan seposisinya sebagai penghukum, kalau ini kan bisa mencegah keluar dari jam ibu. Biasanya ketika ibu memposisikan jenengan guru itu ketika penghukum, posisi penerapan kontrol jenengan sebagai penghukum. Kira-kira apa yang jenengan lakukan untuk anak? Iya, untuk
Nah, di sini keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas. Nah, kenapa saya menerapkan di sini? Agar apa? Pembelajaran terutama untuk matematika berjalan dengan baik. Agar apa? Anak-anak bisa belajar dengan merasa nyaman, aman, dan tidak saling melakukan bullying atau diganggu dengan temannya. Dan saya juga menerapkan keyakinan kelas itu di lingkungan biar mereka selalu ingat ketika mereka melakukan kesalahan atau tindakan, mereka sudah iya saya sudah melakukan keyakinan kelas dan melaksanakan keyakinan kelas. Jadi mereka akan meminimalisir tindakan yang mereka lakukan. Nah, di sini ada pertanyaan romantik terkait mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Ada yang tahu? Saya Bu, Apa Pak? yang dinamakan keyakinan kelas ini merupakan keyakinan yang dapat memotivasi seorang dari dalam diri. Sedangkan peraturan kelas itu adalah persetujuan. Nah, oke, apa yang dikatakan Pak Sobirin itu betul. Kita kasih hapus ya. Oke, dalam hal ini keyakinan kelas adalah peraturan yang dilakukan atau dibuat oleh semua orang, tidak hanya individu. Ya, jadi ketika peraturan kelas biasanya kalau peraturan kelas yang saya belum tahu, belum belajar terkait keyakinan kelas, biasanya yang sudah saya menerapkan itu bukan keyakinan kelas, tapi peraturan kelas. Kenapa? Peraturan yang saya buat untuk anak-anak. Jadi kita tidak tahu kondisi anaknya seperti apa. Jadi objeknya kita tidak tahu, kita sudah menentukan peraturannya. Jadi alangkah baiknya kita menerapkan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Bapak Ibu sudah menerapkan keyakinan kelas atau peraturan kelas yang Bapak Ibu terapkan? Sudah. Dua-duanya. Yang peraturan keuangan sendiri Bu Dwi berarti sudah diterapkan, sudah berjalan dengan kondusif atau belum? alhamdulillah sudah. Oke, bagus ya. Diusahakan setiap ruangan atau setiap rumah kalau itu mempunyai keyakinan kelas, ya. Tidak berfokus pada peraturan kelas. Saya boleh tanya Bu? Oke, silakan. Saya mau tanya, bedanya peraturan dengan tata tertib apa ya? Apa? Nah, pertanyaan yang sangat bagus ya, peraturan dan tata tertib. Peraturan dan tata tertib, ya. Iya. Ya. Sama halnya. Ketika antara tata tertib dan peraturan itu adalah yang sudah dibuat oleh sekolah. Beda dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas kita dibuat bersama dengan peserta didik. Nah, jadi dapat kesimpulan peraturan harus diterapkan di kelas, tetapi kita sebagai guru menjembatani, mensosialisasikan ke peserta didik agar apa? Berjalan dengan sesuai yang diinginkan oleh sekolah. Tetapi kita harus juga punya keyakinan kelas agar berkesinambungan. Peraturan dan tata tertib berjalan dengan baik. Seperti itu Pak Irman. Mungkin sudah puas atau masih kurang pendapat saya? Sudah Bu, makasih. Oke, terima kasih ya Pak Herman. Yang lain mungkin ada tanggapan, mungkin Bu Dwi sudah punya pikir. Saya mau ngomong sesuatu. Ya, mungkin Pak Agung mungkin ya Pak. Oke, langsung aja. Mungkin Bu Ana mungkin sudah jelas ya. Kita bisa dilanjut dengan sesi selanjutnya. 3. Jadi ini Bu ya, yang dengan maksud tadi artinya bisa disimpulkan peraturan dan tata tertib itu sama ya. Peraturan dan tata tertib berarti yang disusun bersama warga sekolah, guru dan pihak terkait. Tapi kalau keyakinan kelas berarti disusun bersama dengan siswa.
peraturan tidak disusun bersama dengan siswa ya artinya. Oke. Oke, terima kasih banyak untuk sudah paham. Oke, makasih aku sudah Pak Herman juga. Wes, apa? Oke, materi selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Apa sih yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini yaitu terkait permasalahan yang apa yang tadi sudah saya katakan ke Bapak Ibu. Ketika anak melaksanakan kesalahan, kita tidak harus menjustis secara langsung, tetapi kita bisa menerapkan yaitu segitiga restitusi. Nah, tahapan segitiga restitusi menstabilkan identitas. Yang pertama, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan tadi sudah dijelaskan ya terkait menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Misal, pertanyaannya yang biasa kita lakukan itu berbuat salah itu wajar. Yang biasanya kita katakan ke siswa seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi bersama. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini adalah kata-kata yang sering diartikan kita dalam melakukan menstabilkan identitas. Ya. Oke. Dari menstabilkan identitas pada dasarnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Nah, jadi kita ketika anak juga melakukan kesalahan, kita biasanya harus menstabilkan identitas. Jadi menggali. Kita berbincang sama peserta didik. Kira-kira apa sih yang dilakukan? Mengapa kan seperti itu? Kemudian lanjut terkait validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Biasanya yang kita ucapkan yaitu atau katakan kami pasti mempunyai alasan mengapa melakukan itu. Padahal kamu bisa melakukan hal yang buruk dari ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagi kamu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Dalam hal ini, yang ketika kita mengidentifikasi peserta didik yang melakukan kesalahan, kita yang kita ucapkan adalah yang ini. Ketika dalam tindakan validasi tindakan yang salah. Jadi ketika kita bertanya, pertanyaannya biasanya kita menggunakan kata-kata yang seperti ini untuk menggali suatu permasalahan pada peserta didik. Kemudian selanjutnya menanyakan keyakinan kelas. Karena ketika kita sudah menerapkan keyakinan kelas, ketika peserta didik melakukan kesalahan, kita ingatkan kepada mereka terkait keyakinan kelas yang sudah kita buat bersama. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk menciptakan motivasi intrinsik. Biasanya ucapan yang kita ucapkan kepada peserta didik, apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu ingin menjadi orang seperti apa. Jadi ketika
Remote TV. Ya, dulu masa saya tahu. Saya tadi aku sampai Ya, wajar banget. Kita juga aku di model saja ada kita sama. Dulu juga ada perbuatan awalnya tidak tidak. Sekarang aku mau berpikir tidak tahu dapat sampai bulan ya. Apakah sudah sesuai dengan yang menurut kamu ya, betul. Menurut kamu menggunakan penting tidak tahu. Kalau menurut kamu penting, jadi sedang marah. Kamu bersedia mempercayai kesalahannya. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Ya, sekali tindakan kamu belajar. Tetap semangat dan belajar. Kamu sebaliknya. Oke, perhatikan di sini ada kasus di mana Mas Bagas itu marah kepada Andika terkait apa? Tugasnya sering dicontek oleh Mas Andika. Ya. Jadi ketika dalam penerapan sertifikat restitusi, mungkin Bapak Ibu bisa menguploadkan yang menstabilkan identitas itu yang mana. Mungkin ada yang bisa Bapak Ibu paparkan atau bisa jelaskan bagian-bagian mana saja. Baik, Bu. Oke. Tadi dari tayangan video untuk menstabilkan identitas terlihat dari Bu Guru Dewi. Ketika Bu Dewi ini bertanya dengan Bagas, tadi Bu Dewi dapat laporan dari ketua kelas jika kamu habis bertengkar dengan Handika. Kemudian Handika menjawab, "Iya Bu, habisnya kesel." Dan Bu Dewi di sini menimbali dengan kenapa kesel Mas Bagas. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya terkait Untuk yang validasi tindakan yang salah, tapi kalau salah berarti gurunya untuk diri sendiri melaporkan menanyakan ke anaknya kalau seperti ini. Lalu apa yang kamu lakukan salah Mas Cika seperti itu. Terus yang muridnya tadi bilang seperti ini. Saya marah-marah. Tidak hanya itu, saya juga maki Cika, bahkan saya mendobrak mejanya. Oke, ya betul. Apa yang dikatakan Bu Devi dan juga Bu Ambar sangat betul sekali ya yang dikatakan dalam kasus itu. Mungkin yang terkait keyakinan kelas ada yang bisa menjawab dari paparan di atas? Ya. Untuk menanyakan keyakinan di sini, sekarang coba kamu pikirkan terkait tindakan kamu marah, bahkan sampai mendobrak meja. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Di situ Bu
di sekolah itu permasalahan dari yang pertama, apa solusi diizinkan sebagai seorang guru ketika ada anak yang mengeluarkan baju. Yang kedua tentang etika. Banyak sekali anak-anak kita yang ketika ngomong dengan guru tidak berarti bahasa. Kalau orang Jawa tidak berarti bahasa promo, bahkan bahasa moko. Itu jadinya sebagai seorang guru solusinya bagaimana? Terima kasih. Yang pertama nih Pak, ketika kita menerapkan menggunakan segitiga restitusi ya, kita harus menerapkan itu ya. Ya. Oke. Ketika anak berpakaian tidak rapi, Oke. yang menstabilkan identitas, kita harus bertanya kepada anak, mengapa? Kok mungkin alasan mereka mungkin terburu-buru? Ya kan? Kalau posisi kita pasti biasanya langsung menghukum. Iya. Nah, kenapa kita tidak menerapkan keyakinan kelas yang ada sudah? Ya, keyakinan kelas ketika sudah ada kesepakatan kelas. Nah, kan juga bisa Pak. Jadi anak itu diusahakan untuk sadar diri. Misalkan tadi ada tindakan merasa bersalah. Kita beri juga Pak. Menurut kalian, ketika memakai pakaian di luar, apakah sudah kelihatan rapi atau tidak? Mereka kan menjawab sendiri. Nah, ketika belum, nah, secara otomatis, kemudian keyakinan kelas kita juga terapkan. Kalau belum rapi, kenapa baju itu tidak dimasukkan? Secara otomatis nanti anak akan berusaha sendiri, walaupun kita tidak semudah yang kita bayangkan ya Pak. Kita tetap sesuai dengan keyakinan yang kelas kita arahkan. Karena ketika kita langsung menjudge ke anak, takutnya gini Pak, kita di sosial media nanti malah menyebar kemana-mana tindakan yang tidak kita inginkan. Jadi alangkah baiknya memang kita pendekatan emosional yang kepada anak. Dan karena pada itu tujuan utama pembentukan keyakinan kelas itu tujuannya hanya itu, mendisiplinkan anak. Gimana? Kurang pas? Oke, saya tanya yang kedua. Ketika keyakinan itu sudah disepakati dan sering dilanggar dengan kesepakatan dengan kejadian yang sama, Ya. solusinya bagaimana? Solusinya kita tidak boleh bosan untuk mengingatkan mereka. Tidak boleh bosan ya? Iya, kita harus terus sampai mereka sadar karena tujuan kita menerapkan segitiga restitusi kan seperti itu. Tujuan utama adalah kita tidak boleh putus asa, apalagi kita sebagai guru kita berusaha menerapkan sebagai manajemen. Posisi kan kita kontrolnya manajer seperti itu Pak. Bagus. Tiga. Artinya gini Bu, kita sudah disimpulkan bahwa anak kita buat jeda sampai jeda mungkin dengan bosan kita nanti menerapkan tentang keyakinan kelas seperti Iya. itu. Jadi kita nggak boleh memaniskan anak. Nggak boleh, karena emang tujuan kita untuk mendidik anak itu bukan membuat mereka merasa bersalah, tetapi membuat mereka menjadi bangga, merasa nyaman dan aman, sehingga mereka tujuan pembelajaran kita tercapai. Seperti itu Pak. Sudah? Siap, terima kasih. Oke, aku lagi buat saya Pak. Jangan lupa biarkan. Oke. Baiklah. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu dalam acara diseminasi budaya positif. Tetapi sebelum saya menutup ada sedikit pantun. Saya minta bantuan ya Bapak Ibu. Oke. Siap. Meja taman harus divernis. Digarapnya di hari Kamis. Pendidikan akan berubah manis. Jika kita bersikap optimis. Oke. Terus dibalas Pak. Oke, silakan Pak. Mundur hingga di papan. Kata-kata memakan ikan. Masuk. Maju mendorong masa depan. Oke. Apa?
yang mundur. Ayo Pak, lanjut. Balasannya saya tunggu loh. Undur-undur hingga beri papan. Oke, cakep. Kakak memakan ikan. Maju mundur mendorong pendidikan. Oke. Tutupan hayat pada pendidikan. Oke.